dikit, hubungan kita di masa lalu. Jangan kipas kacamata. Iya, tepuk tangan Barista. Oke, selamat malam. Aku lighting hidupin biar nampak-nampak yang cantik. Kalau gini kan aku aja nampak ganteng. Mana lakinya? Yang cowok kali. Gimana bro? Oke, lampu lighting semua dihidupin. Semua. Aku nggak bisa gini kayaknya mah kayak sendiri ngomong gitu ya kan. Sebentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Lansa. Mana suaranya? Oke guys, gua mau tes dulu nih. Biasanya cik. Biasanya cewek-cewek banyak suaranya nih ya. Oke, untuk cewek-cewek cantik yang hidungnya pesek, mana suaranya? Untuk cewek-cewek cantik yang hidungnya mancung, mana suaranya? Oke, untuk cewek-cewek cantik yang ada hidungnya, mana suaranya? Ya, nggak mungkin lah ya. Oke, saya kenalkan lagi. Ada istilah tak kenal makanya tak sayang, betul? Tapi itu tidak terbukti. Karena apa? Contohnya saya dengan mbak yang manis itu belum kenal udah sayang. Gila, ya. Oke, perkenalkan, nama aku Rustam Effendi, sering dipanggil Tantan. Nggak tahu kenapa, biar keren aja. Karena punya rumah Rustam itu nggak asik. Dibilang orang, siapa namanya bang? Rustam. Iya ya, Rus tapi hitam. Aku nggak mau. Aku masuk lagi dengan geng gangsta. Siapa nama anda? Rustam. Cik. Siapa nama anda? Rustam. Iya, Rustam. Cik. Oke, ada kesalahan bahasa Inggris ya. Oke, untuk pertama perkenalan aku dari Pangkalan Berandan. Ada orang Pangkalan Berandan? Gak ada, alhamdulillah. Berarti kalau nggak lucu nanti nggak beritanya nggak sampai nyebar ke sana. Aku alumni dari Universitas Gadjah Takengon. Ada orang Takengon? Oke. Pertama kali hadir di pertama ulang tahun Rajut yang keberapa ya? Kedua apa ya? Kami main di masih di Unsang. Berarti itu ya. Perkenalkan kami dari Takengon. Bahasa Takengon itu pegunungan. Saking dia dingin, karena dingin seperti ini ya. Sampai di sana itu tempatnya indah. Kalau kalian jalan malam, kalian tidak perlu takut hantu. Iya, karena hantu itu tidak ada di Takengon. Karena cuacanya dingin, kan nggak mungkin kuntilanak. Dingin kali. Apalagi dulu, butuh hijau itu kan pakai kolor. Dingin. Ya, dingin. Apalagi tuyul yang kecil kayak gini. Datang kedek nggak pakai celana, cuma serba doang. Jalan di Takengon itu nggak ada. Paling akhir itu pocong. Itu pun pakai selimut bro, dingin, ya. Bercerita tentang teater. Alhamdulillah kami juga di stand up comedy. Saya juga berjuluk di dunia teater. Teater ini makin hari makin gak ada peminat, betul? Salah. Tapi teater ini habis karena film RTP. Pernah lihat RTP? Kalau kami di teater untuk menghayatkan suatu adegan marah itu butuh observasi lama-lama. Apa? Gitu ya. Kalau FTP yang lain nggak perlu. Dia cuma mencorkan mulut sambil tunjuk kawannya, sambil bilang, "Wah, itu udah marah." FTP. Itu udah marah. Nah, kalau kami perlu apa? Kalau FTP enggak, juga merah-merahkan mudahnya. Bahasa itu pun bahasa Kenya. Itu gue mau buka ya. Cerita di dunia teater juga seperti itu. Di dunia teater itu ada nama istilahnya pantomim. Tahu pantomim? Tahu pantomim yang begini-begini? Tahu? Bisa? Saya ajarin. Contohnya pantomim seperti ini. Ini sering dihidupkan di dunia nyata, seperti ya. Misalnya ada cewek sama cowok. Cowoknya manggil, Mas. Itu pantomim ya. Cerita itu. Jadi orang teaternya asik gak asik?
rambut kumal, bau, jadi susah juga diiniin, susah dibanggain sama cewek. Kalau anak band asik, dia tinggal bilang, kenal ini pacar gue, anak band, dia tinggal gini-gini aja. Ya, kalau kami teater, saya kenalin ini anak teater, tarian bugil, kan nggak mungkin ya, nggak mungkin kayak gitu. Itu susahnya teater, nggak asik memang jadi anak teater, dianggap sebelah mata kayak gitu ya. Cuma aku tadi ada kejadian, jadi telepon saya Pit, aku mau ke datang ya, gitu. Oke, aku tanya di mana, gedungnya nggak jelas, jadi aku tanya sama bapak, bang, apa, mana gedung cakar dunia? Gak ada cakar dunia, ada cakarnya. Kalau ada cakar dunia udah habis lagi tadi katanya. Setelah gedung, terakhir juga di masa-masa kampus itu juga ada ospek kan, ospek kayak dirajut juga ada gimana ya, ada penerimaan mahasiswa baru. Itu gue jadi mentor. Walaupun badan kecil jadi mentor atau menjadi satgas. Cuman ada pengalaman satu di mana adik-adik ini ngeyel. Hei lu, dia jawab apa? Kau yang di belakang, kau rupanya. Tak suka sama aku, bukan? Mengajar namanya. Emangnya kau tahu sama aku? Tahu. Gak takut sama aku, bukan? Muat, nani. Siapa kau rupanya? Aku rektor. Aku apa? Rupanya rektor di sebelah. Jadi abang-abangnya ini waktu ospek tuh ada tingkahnya sogan ini, ada abang dulu nembak cewek, bang, padahal dia pengen digodain, kak, nomor HP, abis pun tanya, kamu kok kayak gitu, kayak mana bang, kok cantik, masalahnya penuh seperti itu. Jadi itu tuh penuh dengan gombalan katanya. Apapun ceritanya ada penuh gombalan ya kan. Contohnya seperti ini, ada penelitian di majalah Time. Tahu majalah Time? Nah, nggak tahu ya, udah nggak bisa tahu lah. Jadi orang mampu jatuh cinta hanya dalam tempo 8 detik. Ingat, orang mampu cinta hanya waktu dalam tempo 8 detik. Dan malam ini saya mau buktikan bahwa penelitian itu salah. Coba Mbak yang pakai ini, yang pakai kacamata, tatap saya 8 detik Mbak, biar kita buktikan orang mampu gak jatuh cinta dalam 8 detik. Tatap saya dalam 8 detik Mbak ya. Oke, kita mulai. Tuh kan bohong, gak sampai 8 detik, 4 detik dah saya. Jadi ceritanya itu, ini masalah gombal-gombal ya kan. Karena anak-anak kampus ini pasti dia gombal-gombal. Contohnya kayak gini. Bisa gombal, kalian tahu gombal kok tahu? Bapak kamu tahu kan? Iya. Dan di gombal itu kalau di luar sana, di Tangerang ataupun di Medan, itu paling enak nanggap orang anak Aceh. Bisa kita jumpa sama adik. Dek, bapak adik tukang sate. Kok tahu? Aceh. Lagi cewek Aceh. Mau dibilang cewek Batak bukan dulu. Kan? Tapi aku pernah kena marah gara-gara cewek gombal bapak kamu. Wilu, gara-gara aku gombal bapak kamu, aku ditampar sampai mau dipijak-pijak abangnya. Jadi aku bilang kayak gini, Dek, iya bang, bapak kamu pemain catur ya? Kok tahu? Iya, bukan putih tangannya hitam.